Didukung oleh Setelah memakan korban pengendara sepeda motor, Bawaslu DKI Jakarta akan segera menertibkan atribut kampanye yang dipasang di flyover, jalan protokol, dan jembatan penyeberangan. Menyusul rumor tentang rencana mundur sejumlah menteri di kabinet, sejumlah pejabat ramai-ramai melakukan bantahan. Pemerintahan saat ini diklaim tetap kuat dan solid. Halo, selamat siang pemirsa. Kurang lebih 1 bulan menjelang pencoblosan Pilpres 2024, tensi politik kian memanas. Kampanye negatif hingga ancaman terhadap kandidat mulai marak terjadi. Informasi dan kabar menarik terkait pemilu akan kami hadirkan untuk Anda dalam 60 menit ke depan bersama saya, Sira Safira. Inilah kabar pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Pemirsa, maraknya pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan akhirnya memakan korban pengendara jalan. Untuk menghindari ancaman serupa, Bawaslu DKI Jakarta akan segera menertibkan atribut kampanye yang dipasang di flyover jalan protokol dan juga jembatan penyeberangan. Video viral ini menunjukkan kecelakaan pengendara akibat tersangkut spanduk dari salah satu partai yang dipasang di flyover Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pengendara sepeda motor ini menjadi korban dari pemasangan alat peraga kampanye atau APK yang jelas-jelas telah melanggar aturan. Sejak sepekan terakhir, sejumlah ruas jalan protokol di ibu kota memang marak dipasangi spanduk dan juga bendera partai. Bukan hanya mengganggu pemandangan kota, pemasangan bendera partai yang tidak sesuai aturan ini juga sudah mengancam keselamatan pengguna jalan. Untuk menghindari terulangnya kecelakaan serupa, Bawaslu DKI Jakarta akan segera melakukan tindakan tegas. Tempat-tempat yang dilarang salah satunya adalah flyover, kemudian JPO, kemudian jalan protokol dan taman yang sudah diatur di SK 363 KPU DKI Jakarta. Kejadian yang di Mampang ini adalah keprihatinan kita bersama bahwa pemasangan alat peraga yang tidak tertib ini kemudian menimbulkan korban. Kita berharap bahwa ini tidak ada kejadian lagi di DKI Jakarta. 2-3 hari ini kami bersama seluruh jajaran Pemda DKI Jakarta dan seluruh stakeholder sudah turun ke lapangan untuk membersihkan alat-alat peraga kampanye yang melanggar, walaupun belum semuanya bisa kami tertibkan. Terkait dengan kejadian di Mampang, kami sudah koordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemarin. Kami rencananya malam ini jam 9 malam akan menertibkan alat peraga kampanye, terutama di JPO yang membahayakan pengendara jalan. Sesuai aturan yang telah ditetapkan Bawaslu DKI Jakarta, pemasangan baliho atau bendera partai sebenarnya dilarang dilakukan di sejumlah tempat, seperti flyover, jembatan penyeberangan hingga jalan protokol. Tim TV One mengabarkan. Alat peraga yang dipasang di pinggir jalan raya kian membahayakan para pengguna jalan. Karena membahayakan dan melanggar aturan, ratusan alat peraga kampanye terpaksa dibongkar oleh petugas Satpol PP dan Bawaslu. Satu persatu alat peraga kampanye dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP dan Bawaslu Kota Banjar, Jawa Barat, Jumat pagi. APK seperti baliho dan spanduk ini dipasang di bahu jalan dan membahayakan pengguna jalan. Satpol PP dan Bawaslu menilai pemasangan APK ini melanggar ketertiban lantaran di lokasi ruang terbuka hijau dan di lokasi yang dilarang. Sebelumnya pihak Satpol PP dan Bawaslu mengaku sudah memperingatkan pemilik APK agar segera memindahkannya. Ratusan APK pasangan capres dan caleg ini kemudian diamankan ke kantor Satpol PP.
Pemilik APK bisa mengambilnya di kantor Satpol PP setelah mengantongi izin dari Bawaslu setempat. Bawaslu Kota Dumai menertibkan alat peraga kampanye yang terpasang di beberapa tempat terlarang. Penertiban dilakukan karena sudah banyak keluhan baik dari masyarakat maupun instansi terkait tentang adanya spanduk yang dipasang di tempat yang dilarang. Penertiban APK ini akan terus dilakukan secara rutin hingga masa kampanye berakhir. Dalam penertiban ini, petugas berhasil menertibkan 121 buah APK yang terpasang di tempat terlarang. Jalan-jalan protokol maupun jalan-jalan yang ada di lorong perkampungan Kota Palembang, Sumatera Selatan dipenuhi dengan alat peraga kampanye calon presiden, partai, dan calon legislatif. Ribuan spanduk, baliho maupun poster dari ukuran yang paling kecil hingga ukuran yang besar menempel dan terpasang di tiang listrik dan pohon-pohon penghijauan. Menurut Kurniawan, Ketua Bawaslu Sumatera Selatan, sudah ada 12.000 laporan terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Tim TV One mengabarkan. Menyusul isu tentang rencana mundur sejumlah menteri di kabinet, sejumlah pejabat ramai-ramai melakukan bantahan. Hingga saat ini seluruh menteri di kabinet disebut tetap solid dan pemerintahan berjalan dengan baik. Isu mundurnya sejumlah menteri kembali marak di tengah memanasnya tensi politik menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Sejumlah menteri kunci seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono bahkan disebut di antara jajaran menteri yang bakal mundur. Namun, isu ini langsung dibantah oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Izin juga Pak soal Bu Sri Mulyani yang isunya mundur Pak. Saya mau mundur Pak. Bener nggak Pak? Tidak. Itu Jadi udah terkonfirmasi nih Pak ya bahwa Bu Ani kan teman saya. Tadi di dalam sempat dibahas nggak Pak soal itu? Tidak ada. Tidak ada Pak. Baik. Makasih Pak Erlangga. Sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta agar publik tidak termakan dengan isu yang tidak bertanggung jawab. Terkait isu Bu Sri Mulyani sama Pak Basuki mundur itu bagaimana Pak? Jangan suka bikin isu. Kan kita konfirmasi Pak. Jangan suka bikin isu. Makanya kita konfirmasi Pak. 14 Februari pemilu aja kita lihat nanti yang damai. Ya, pemilunya yang gembira. Jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Ini kan kompetisi antar keluarga atau saudara. Kan kita sudah berapa kali ya, sudah 20 tahun, hampir 25 tahun kan seperti ini, biasa-biasa aja. Saya keliling daerah kemana-mana, rakyat itu guyup akur ya. Ada yang milih A, ada yang milih B, walaupun yang banyak Pak Prabowo ya. Sebelumnya, staf khusus Presiden Ari Dwi Payana juga mengaku bahwa posisi pemerintah saat ini kuat dan tetap solid. Ujian politik yang pertama DPR, dia harus dihadiri 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 DPR. Itu ujian politik pertama. Ujian kedua adalah MK, tidak serta-merta berlaku karena MK kemudian dilibatkan sebagai lembaga yudikatif. Jadi ujian kedua ini MK. Ujian ketiga MPR lagi gitu. 3/4 MPR harus hadir dan disetujui oleh 2/3. Jadi mekanisme yang ada itu sangat jelas mengatur mengenai pemakzulan dengan syarat yang sangat ketat. Jadi kalau di luar itu adalah tindakan inkonstitusional. Menjelang pencoblosan, sejumlah tudingan dan isu politik yang gencar menyerang posisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelum isu menteri mundur, isu pemakzulan juga sempat ramai menjadi perbincangan. Tim TV One mengabarkan. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak menanggapi rumor yang menyebutkan dirinya berencana untuk mundur. Saat ditemui tadi pagi, dia mengaku tetap bekerja. Boleh Bu, sedikit ya Bu, soalnya biar ada kejelasan bagi publik Bu. Saya bekerja aja. Ya disampaikan Pak Faisal. Tapi wacana yang berkembang Bu, betul nggak Bu? Bu diajak Bu untuk mundur Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo Bu. Tanggal mundurnya Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo, betul Bu? Sedikit aja Bu Ani. Ini apakah benar Ibu Izin ya Mas ya, mohon izin. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka merespon permintaan mundur dirinya sebagai wali kota Solo. Permintaan mundur ini sebelumnya disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo, Sukaso, yang mengatakan bahwa Gibran tidak lagi fokus berkampanye karena berkampanye sebagai calon wakil presiden.
Oke, Mas. Setelah melakukan cuti selama 3 hari untuk berkampanye ke sejumlah daerah, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali masuk kantor Kamis pagi kemarin. Tiba di Balai Kota Solo, Gibran kembali melakukan aktivitasnya sebagai wali kota. Ia memberikan pengarahan Rakorpok mengenai evaluasi capaian kinerja APBD tahun anggaran 2023 dan percepatan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Disinggung awak media terkait permintaan mundur sebagai wali kota oleh Ketua Fraksi PDIP Solo, YF Sukasno, Gibran hanya menjawab singkat. Oke, Mas, terkait adanya permintaan pengajuan usulan untuk Mas Wali mundur dari wali kota, tanggapannya apa, Mas? Terima kasih untuk masukannya. Terus ada tanggapan lain mungkin, Mas, tentang itu, Mas? Terima kasih untuk masukannya. Sebelumnya usulan permintaan mundur disampaikan YF Sukasno menyusul cuti 3 hari yang kembali diambil Wali Kota Solo. Meski secara aturan sah, namun intensitas kegiatan pemerintah Kota Solo yang padat kalau ditinggal akan mempengaruhi pelayanan masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum KPU RI kembali menggelar rapat persiapan untuk pelaksanaan debat keempat Pilpres 2024 mendatang. Menjelang debat keempat Pilpres, Komisioner KPU kembali melakukan rapat finalisasi persiapan debat. Debat keempat nantinya akan menghadirkan 3 calon wakil presiden pada tanggal 21 Januari mendatang. Debat ini merupakan debat kedua yang akan dihadapi masing-masing calon wakil presiden. Selain pelaksanaan debat, KPU sebelumnya juga telah menetapkan jadwal serta zonasi untuk pelaksanaan kampanye akbar ataupun kampanye rapat umum yang akan dimulai pada 21 Januari mendatang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dari KPU, ada rekan kami Syahda Yostiza yang akan mengabarkan langsung dari kantor KPU Republik Indonesia. Syahda, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Baik, selamat sore Sira dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya hari ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI hari ini akan menggelar konferensi pers persiapan debat Pilpres 2024, yakni atau merupakan debat sesi kedua Cawapres yang memang rencana awalnya konferensi pers ini digelar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, namun harus mengalami penundaan hingga nantinya konferensi pers akan digelar pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti atau tepatnya pada pukul 5 sore. Dan memang yang akan menyampaikan poin-poin finalisasi kesiapan debat Cawapres ini adalah Ketua dari KPU RI itu sendiri, yakni Hasyim Asyari bersama dengan komisioner KPU lainnya. Dan memang untuk situasi yang bisa kami gambarkan di sini, ruangan media center nampak sudah ramai awak media yang memang menunggu untuk kesiapan berlangsungnya konferensi pers, dan juga sudah disediakan tempat tepat di belakang saya ini untuk nantinya Ketua KPU RI Hasyim Asyari bersama dengan komisioner KPU RI akan menyampaikan poin-poin mengenai persiapan apa saja yang akan dilangsungkan pada masa nanti debat Cawapres sesi kedua. Dan memang Sira serta pemirsa, debat Cawapres sesi kedua ini tinggal menghitung hari atau tepatnya akan berlangsung pada lusa tanggal 21 Januari yang memang rencananya akan digelar di Jakarta Convention Center Senayan dan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana untuk tema yang diusung ini kami mendapatkan informasi ada 7 tema, yakni ada pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan juga desa. Hingga kini kami masih nantikan informasi selanjutnya kepada Sira dan juga pemirsa dari KPU RI. Sementara demikian kembali ke studio. Syahda Yostiza, informasi langsung dari kantor KPU Republik Indonesia Jakarta. Pemirsa, Ganjar Pranowo kembali berbalam di salah satu rumah warga di perkampungan lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Pemilu.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung tentang permasalahan stunting yang menurutnya dapat diatasi dengan konsumsi susu. Hal ini disampaikan Anies ketika menjawab pertanyaan tentang isu kesehatan dalam kampanye dialogis debat Anies. Kita berada. Dan satu lagi, bagaimana tentang Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan memberi pernyataan menarik seputar isu stunting dalam agenda debat Anies di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anies mengusulkan konsumsi ikan sebagai cara mengatasi stunting karena ikan lebih mudah didapat, karena Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan dari laut. Anies juga menyebut bahwa program minum susu hanya akan menguntungkan pabrik susu. Kendati demikian, Anies menyatakan bahwa ia tidak bermaksud mengontraskan antara susu dengan ikan. Ia beranggapan bahwa tidak semua anak-anak Indonesia dapat mengkonsumsi susu, karena itu dibutuhkan nutrisi yang berasal dari sumber daya alam dalam negeri. Bagi kami yang penting makanan sehat, lalu sebisa mungkin menggunakan produk dalam negeri, supaya industri pangan kita juga tumbuh, karena digunakan untuk memberikan makanan sehat bagi anak-anak. Jadi kalau untuk memberikan nutrisi anak-anak, harus meningkatkan impor daging misalnya, maka sayang-sayang lebih baik kita gunakan sumber yang ada dalam negeri, misalnya ikan. Ikan itu kita kekayaannya luar biasa. Tidak diberikan Diketahui bahwa program minum susu dan makan siang gratis di sekolah adalah program unggulan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dua program ini ditujukan untuk menekan prevalensi angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa Azhari Narotama, TV One mengabarkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melepas keberangkatan kapal bantu Rumah Sakit KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992. Kapal pembawa misi perdamaian ini mengangkut bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, Palestina. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Kamis pagi melakukan pelepasan kapal bantu Rumah Sakit KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992 milik TNI Angkatan Laut yang akan membawa sejumlah bantuan bagi warga Gaza, Palestina. Prabowo tiba di Kolin Lamil, Jakarta Utara dan langsung disambut oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, perwakilan dari Basnas dan perwakilan dari Kedutaan Mesir serta Kedutaan Palestina. Sebelum upacara pelepasan dimulai, Prabowo masuk ke kapal untuk melihat berbagai jenis bantuan yang akan dikirim ke Palestina. Bantuan yang dikirim berupa bahan makanan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, pakaian wanita, tenda lapangan, air mineral, hingga perlengkapan ibadah. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan KRI Dr. Rajiman akan berangkat berlayar menuju Pelabuhan Al-Arish, Mesir. Kapal yang membawa misi kemanusiaan dan perdamaian ini akan berlayar melewati Laut Merah yang kini sedang dalam kondisi perang. Tugas ini cukup berbahaya karena mereka akan lewat kawasan perang, yaitu di sekitar Teluk Aden, ya, Laut Merah, Red Sea. Sekarang sedang berkecamuk, bisa dikatakan perang terbuka. Tetapi kita sebagai negara yang katakanlah mendukung Palestina, kita tidak merasa bahwa kita punya musuh dari Yaman. Dalam kegiatan itu tampak hadir pula sejumlah artis seperti Raffi Ahmad dan Atta Halilintar yang turut menyaksikan pelepasan kapal bantuan untuk warga Gaza. Dari Jakarta, Fatima Albar, Adi Hudaya, TV One mengabarkan. Capres Ganjar Pranowo kembali bermalam di salah satu rumah warga di perkampungan lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Calon Presiden nomor urut 3 ini rela bermalam di rumah warga demi mendengar langsung aspirasi masyarakat tingkat bawah.
Ratusan warga, baik ibu-ibu, remaja, dan orang tua ini berkumpul memenuhi rumah Sardi, warga Dukuh Kauman, Kelurahan Plausan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan, Jawa Tengah. Pada Kamis malam, para warga ini tampak antusias untuk bertemu secara langsung dengan calon presiden Ganjar Pranowo. Bahkan Ganjar pun rela bermalam dan menginap demi bisa bertemu dan mendengarkan langsung keluh kesah maupun harapan warga di pedesaan lereng Gunung Lawu ini. Satu persatu warga setempat, baik tua dan muda, termasuk ibu-ibu, mengeluarkan unek-uneknya saat berdialog santai sambil duduk lesehan di tikar bersama Ganjar. Saya tidak nyangka sama sekali kok akan kedatangan, ya Pak. Nggak mengira Pak ya? Tidak ngira sama sekali. Saya tidak terbayang sama sekali. Saya satu malam tidak bisa tidur sama sekali. Saya terharu banget. Selain bermalam, Ganjar juga ingin merasakan pijat tradisional untuk menghilangkan lelah setelah 1 hari penuh melakukan safari politik di Kabupaten Ngawi, Madiun, dan Magetan. Dari Magetan, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kegiatan dari ketiga capres. Usai jeda tetaplah di Kabar Pemilu. Pemirsa, memasuki hari ke-52 kampanye, 3 calon presiden masih terus melakukan kunjungan ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok negeri untuk mendapatkan dukungan suara di Pilpres 2024 ini. Lalu apa saja agenda dari Anies Baswedan, kemudian Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo hari ini? Kita akan sapa rekan kami. Terlebih dahulu kita menyapa ada Alboin dari Batam, Kepulauan Riau, yang akan mengabarkan mengenai kegiatan dari Anies Baswedan. Alboin, apa saja yang menjadi kegiatan dari Anies Baswedan hari ini dan apa saja yang menjadi headline dari apa yang disampaikan Anies? Baik, dapat kami halo. Baik, Sira dan pemirsa, dapat kami kabarkan agenda safari politik pasangan calon presiden nomor urut 1 yakni Anies Baswedan hari ini sengaja datang ke Batam melakukan ada 3 agenda. Anies Baswedan datang ke Batam tadi pagi sekitar jam 8 dan melakukan pertemuan singkat dengan beberapa kadernya, dan sekitar jam 10:30 tadi Anies Baswedan langsung menuju pasar Tos 3000 yang berada di daerah Jodo, Kota Batam. Tadi pagi di sana Anies Baswedan disambut oleh ribuan para simpatisan dan juga pedagang. Setelah sampai di sana tadi, Anies Baswedan yang didampingi dengan istri Ferry Puriati langsung memasuki pasar tradisional di Kota Batam, dan Anies Baswedan sempat juga melakukan komunikasi dan meminta aspirasi seperti apa kendala dalam memenuhi kebutuhan seperti suplai sembako ataupun suplai sembako di pasar. Nah, dari komunikasi tadi Anies Baswedan menyampaikan bahwa jika nanti terpilih sebagai presiden, Anies Baswedan berjanji akan melakukan penataan semestinya bagaimana permintaan suplai sembako ke pasar, dan akan terjaga supaya harga-harga sembako terjangkau di sana. Dan selain itu, Anies Baswedan juga menyampaikan tadi bahwasanya salah satu objektif dia adalah untuk bagaimana supaya produk UKM ini bisa naik level di tingkat nasional, tentunya dengan peran pemerintah untuk mendampingi para UKM agar produknya bisa mencapai ke tingkat internasional. Dan setelah menyambangi pasar sekitar 1,5 jam tadi Anies Baswedan langsung berangkat ke Masjid Sultan Mahmud di daerah Batu Haji, daerah Tanjung Uncang, untuk melakukan sholat berjemaah dan bertemu di sana sebentar. Dan kemudian setelah itu sekitar jam 14 pada saat ini Anies Baswedan masih juga melakukan agenda lain, yaitu agenda pertemuan dengan simpatisan partai pendukungnya yang dilakukan di MTC
daerah Batam Center. Nah, seperti itu yang bisa kami sampaikan Sira dan Albo, pemirsa. ini informasi langsung dari Batam, Kepulauan Riau mengenai agenda yang dilakukan Anies Baswedan. Lalu apa yang menjadi kegiatan yang dilakukan oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto? Ada rekan kita Fatima Albar yang akan mengabarkan. Fatima, apa saja yang menjadi kegiatan dari Prabowo Subianto pada sore hari ini dan apa saja yang menjadi poin penting yang disampaikan? Ya, Sira Safira dan juga pemirsa, memang hari ini calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan yaitu Prabowo Subianto hari ini memang mengambil cuti dari tugasnya sebagai Menteri Pertahanan sehingga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto akan menghadiri sejumlah agenda. Di mana agenda pertama Prabowo Subianto akan hadir memenuhi undangan dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI dan langsungkan di tempat saya melaporkan saat ini di Geraha Ougupene, Salemba, Jakarta Pusat. Dan memang Prabowo Subianto sendiri dijadwalkan akan hadir pada pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang situasi saat ini tengah dilakukan persiapan atau menerima kunjungan langsung dari Prabowo Subianto dan dikabarkan beberapa menit lagi Capres nomor 2 Prabowo Subianto akan tiba di Geraha Ougupene, Jakarta Pusat. Dan memang adapun agenda pada sore hari ini dikabarkan bahwa Capres Prabowo akan berdiskusi, berdialog dengan perwakilan pimpinan gereja yang berada di DKI Jakarta, kemudian juga Banten hingga Jawa Barat. Dan nantinya diskusi tersebut akan dilangsungkan secara tertutup, namun hasilnya oleh pimpinan gereja dan Prabowo Subianto sendiri akan menyampaikannya kepada awak media. Selain itu, Sira dan juga pemirsa, memang Prabowo ada agenda selanjutnya yaitu melanjutkan titik selanjutnya ke lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat Prabowo akan menghadiri sebuah deklarasi dukungan yang disampaikan oleh para pekerja ojek online nantinya pada pukul 16.30. Selain itu, Sira dan juga pemirsa, Prabowo juga besok dijadwalkan akan berkampanye ke Pontianak, Kalimantan Selatan. Dan saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Prabowo Subianto di Geraha Ougupene untuk bertemu dengan para pimpinan gereja Indonesia. Sementara itu. Baik, Fatima Albar, informasi langsung mengenai kegiatan yang akan dijalani oleh Prabowo Subianto. Lalu bagaimana dengan informasi yang akan disampaikan oleh Aris Sutikno dari Ponorogo mengenai kegiatan dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo? Aris, apa saja yang menjadi kegiatan dari Ganjar pada sore hari ini? Di belakang saya ini adalah acara dari agenda safari politik paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang saat ini tengah berdialog dengan kaum milenial, Gen Z dan sejumlah kader dan relawan serta simpatisan yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya. Dapat kami informasikan juga bahwa ada beberapa agenda politik, safari politik yang digelar Capres dari nomor urut 03, yakni yang pertama tadi diawali dengan berziarah ke makam Bathara Kasong yang ada di Kelurahan Stono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Saat mengawali safari politik di makam dengan berziarah makam, banyak dari warga, kemudian ada siswa dari sekolah dasar yang menyambut kedatangan Ganjar untuk berebut berjabat tangan atau salaman. Sementara itu, selain berkunjung ke makam dan menggelar dialog dengan kaum milenial dan Gen Z, ini Ganjar juga melakukan pertemuan internal dengan simpatisan, kader, dan para tokoh pemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Kami informasikan juga bahwa Ganjar sempat menjalankan sholat Jumat di Masjid Tegalsari, di mana lokasi masjid tersebut tidak jauh dari rumah Anies, yakni dalam guru yang berada di Desa Tegalsari, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Usai melakukan agenda dialog dengan Gen Z dan kaum milenial, ini rencananya Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan meninjau Monumen Reog yang ada di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Dapat kami informasikan juga bahwa Capres dari nomor urut 3 ini sejak kemarin melakukan serangkaian safari politik mulai dari wilayah Madiun, Ngawi, serta Magetan. Kembali ke studio.
Baik, Ari Sutikno, informasi langsung dari Ponorogo, Jawa Timur mengenai safari politik yang dilakukan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kabar pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya usai jeda. Masih banyaknya pelanggaran dan keterlibatan ASN dalam pemilu, KPU dan Bawaslu diminta mengambil langkah tegas. Kewibawaan lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh dicederai oleh keberpihakan dan ketidaknetralan. Menyikapi semakin meluasnya dugaan kecurangan dan keberpihakan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau ASN dan perangkat desa, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mendagri. RDP yang digelar di Komplek Gedung DPR RI itu terlihat tegang. Lembaga negara pelaksana pemilu tersebut mendapat kritik dan masukan dari anggota Dewan di Komisi 2. Salah satunya kritikan pedas datang dari Guspardi Gaus, anggota Komisi 2 dari fraksi Partai Amanat Nasional itu, menginginkan adanya pemilu yang netral tanpa melibatkan ASN, TNI, Polri, dan perangkat desa untuk mengajak masyarakat memilih salah satu kontestan di dalam pemilu dan pilpres. Belakangan marak keberpihakan yang melibatkan ASN dan perangkat desa seperti yang terjadi di Garut, Bekasi, Jawa Barat, dan di beberapa daerah lainnya. Baik, tidak sempurna, padahal kita menginginkan bagaimana pemilu ke pemilu itu adalah sesuatu keniscayaan untuk kita sempurnakan. Karena sudah kita laksanakan 5 tahunan. Kok masih menimbulkan dinamika yang kurang baik? Oleh karena itu, masalah netral ASN, TNI, Polri, masalah Satpol PP di Garut, kasus Bojolali, kita baru pertama kali ini. Yang kasus-kasus yang kita sampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah persoalan-persoalan yang semacam ini harusnya sudah diakhiri. Di mana letak wibawa daripada Bawaslu? Ini juga menjadi presiden kalau tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Bawaslu. Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI, Ketua Bawaslu RI mengungkap ada puluhan pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN dan TNI selama pemilu berlangsung dan sudah ditindaklanjuti pihaknya. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkup pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat, Bawaslu pun sudah melakukan pemeriksaan terhadap PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad. Ketidaknetralan ASN dan perangkat desa itu membuat suasana pemilu menjadi tidak sehat. Tim pemenangan nasional pasangan nomor urut 1 pun gusar karena adanya dugaan ketidaknetralan ASN. Kita juga menyaksikan upaya yang dilakukan paslon tertentu untuk menyeret kepala desa masuk dalam pusaran politik dengan berbagai modus. Bahkan diantaranya ada dugaan upaya kriminalisasi terhadap kepala desa melalui dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa. Mereka yang diproses diduga karena tetap mempertahankan netralitas dan independensinya dalam pemilu 2024. Di tengah ramai dibicarakan soal netralitas ASN dan perangkat desa, video joget 2 jari Wali Kota Medan Bobi Nasution justru ramai beredar di jagat media sosial. Di dalam video yang berjudul Joget Gemoy Bobi itu pun ramai diperbincangkan. Bobi yang ditemui media pasca beredarnya video tersebut, menantu Presiden Joko Widodo itu mengaku bukan ASN. Saya rasa teman-teman paham, saya ini bukan ASN, beda. Saya bukan PNS, jabatan saya ini gak kayak yang di sebelah-sebelah saya, mereka pensiunnya ada mungkin berapa puluh tahun lagi. Saya tahun ini pensiun. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak banyak berargumen. Mereka lebih menekankan kepada penegakan hukum, barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi kurungan dan denda. Perangkat desa, termasuk ke dalam pihak yang dilarang diikutsertakan oleh pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu.
Selain tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye, perangkat desa sebagaimana dijelaskan juga dilarang menjadi pelaksana dan dari tim kampanye. Nah, ini saya bacakan aja ya. Pasal 494 dikatakan bahwa setiap aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Jadi ada ancaman pidananya. Tim TV One mengabarkan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Baruli Simanjuntak kembali menegaskan bahwa TNI bersifat netral dalam pemilu 2024. Sikap netralitas TNI dalam pesta demokrasi mendatang diungkapkan Baruli saat melakukan kunjungan kerja dan rapat teritorial ketahanan pangan di Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Kasat menegaskan bahwa TNI dalam pesta demokrasi ini bersifat netral. TNI tidak segan-segan mencopot prajurit yang terlibat dalam politik. Dan dengan tegas silakan untuk melepas jabatan sebagai prajurit TNI. Selain itu, Baruli pun menegaskan kepada para TNI agar menekankan pemilu damai kepada semua elemen masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini. Ada laporan, kita cek, bisa nggak akan lama langsung lepas jabatan. Lepas jabatan dan iya. Kalau tidak netral berarti? Iyalah pasti itu. Berarti menjaga netralitas? Minimal itu lepas jabatan. Siap. Nanti ada lagi aturan-aturan. Pemirsa, berbagai manuver terus dilakukan para pendukung kandidat calon presiden. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, berbagai manuver terus dilakukan para pendukung kandidat calon presiden. Sejumlah kelompok masyarakat melakukan deklarasi di 3 tempat berbeda untuk mendukung masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Iskandar. Baik Bapak Ibu, lantas. Ribuan relawan Amin di Cianjur, Jawa Barat melakukan deklarasi untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Deklarasi untuk kemenangan Amin ini dilakukan oleh 2.000 relawan Anies Muhaimin yang tergabung dari partai koalisi pengusung di Gedung Asakinah, Kecamatan Cianjur Kota. Ribuan relawan Amin ini juga mengucapkan ikrar untuk pemenangan Amin dengan target 80% di wilayah Cianjur. Para relawan ini juga nantinya akan bergerak dari pintu ke pintu rumah warga untuk mensosialisasikan sosok Anies Muhaimin. Jabar perubahan terjadi dan menular ke seluruh Indonesia. Jawa Barat dan provinsi. Ribuan orang dari berbagai elemen di Ciamis, Jawa Barat melakukan deklarasi mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Mereka berasal dari berbagai elemen seperti Ormas, LSM, dan Relawan Anak Bangsa atau RAB. Dipimpin oleh Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Agus Winarno, mereka berkumpul di Islamic Center Ciamis, Jawa Barat. Selain deklarasi dukungan, relawan Prabowo Gibran juga meminta agar seluruh relawan mempromosikan paslon jagoan mereka tanpa saling menghujat dengan relawan pasangan lain. Selain relawan pendukung, deklarasi ini juga dihadiri oleh partai pengusung dan pendukung Prabowo Gibran. Tidak menyerang, tidak menghujat. Deklarasi Jaringan ulama dan kiai dari berbagai pondok pesantren di Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur memantapkan pilihannya untuk mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dukungan dari para kiai dan ulama ini dilakukan dalam holakoh kebangsaan di pondok pesantren Baitul Quran Al-Islami di Desa Bletok, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo. Kepala Ponpes Nurul Jadid Paiton Kiai Abdul Hamid Wahid menuturkan pentingnya kebutuhan kepemimpinan yang kuat bagi Indonesia ke depan. Selain dukungan kepada Ganjar Mahfud, dalam holakoh ini juga dibahas permasalahan yang sedang dihadapi negara saat ini. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkunjung ke Pondok Pesantren Darut Tauhid, Kedung Sari, Purworejo, Jawa Tengah. Gus Imin datang ke Pondok Pesantren Darut Tauhid bersama sejumlah rombongan. Kedatangan ini dalam rangka menghadiri haul akbar istri dari salah satu ulama sepuh Nusantara, yakni Kiai Haji Thoifur Mawardi. Muhaimin disambut langsung oleh Kiai Haji Thoifur Mawardi.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri entry meeting pemeriksaan laporan keuangan Badan Pengawas Keuangan atau BPK di Auditorium BPK Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Mahfud MD hadir sekitar pukul 11.00 siang dengan mengenakan batik berwarna hijau dan coklat dengan bergegas ke dalam auditorium. Memasuki lobi BPK, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD ini langsung bergegas menuju auditorium BPK di lantai 2 tanpa memberikan keterangan kepada awak media yang sudah hadir. Mahfud hanya melempar senyum sambil menyebut pertemuan ini sebagai pertemuan yang dinilai biasa saja. Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri di Frankfurt, Jerman mengadakan rapat pemungutan suara lewat pos. Hal tersebut untuk mensosialisasikan pada publik jika PPLN telah mengirimkan surat suara kepada para pemilih dengan metode pos. Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri Frankfurt telah mengirimkan surat suara kepada para pemilih. Dari 11.437 pemilih, sekitar 7.000 DPT memilih untuk memberikan suaranya melalui pos. Kerja PPLN Frankfurt dalam menghitung memeriksa kertas suara sempat terganggu karena jawatan kereta Jerman sempat mogok selama beberapa hari. Untuk gelombang pertama, 170 surat suara dikirim lewat pos. Pemungutan suara KPPS Pos Luar Negeri, dan kita sudah melakukan pengiriman untuk batch pertama, yaitu surat suara melalui pos yang akan kita kirimkan kepada pemilih di wilayah kerja PPLN Frankfurt. Pada hari pemungutan suara di Frankfurt yang jatuh pada 10 Februari mendatang, disediakan 5 TPS khusus pos untuk Frankfurt. Sekitar 3.000 calon pemilih di wilayah Frankfurt akan memberikan suaranya dengan hadir ke TPS. Dari Frankfurt, Jerman, Miranti Hisman, TV One mengabarkan. Sudah 1 jam kabar pemilu menemani Anda. Kami kabarkan, Anda putuskan. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi, Maria Segaf akan hadir menemani Anda dalam program Ragam Perkara. Terima kasih, sampai jumpa.